Salam Bilioner Cerdas, kembali lagi di sini dengan Cerdas Kripto, platform yang akan menyediakan informasi terupdate dari dunia cryptocurrency. Semoga informasi yang diberikan bermanfaat untuk Bilioner Cerdas semua. Hari ini kita ada beberapa berita dan juga analisa menarik tentang perkembangan Bitcoin khususnya. Dimulai dari Crypto Globe, alamat Cardano meningkatkan kepemilikan ADA mereka sebesar 113% dalam 2 minggu. Pemegang token Lars Cardano ada memiliki lebih dari 2 kali lipat kepemilikan mereka dalam cryptocurrency hanya dalam 10 hari setelah harganya turun lebih dari 30% menurut data yang tersedia. Menurut perusahaan analitik cryptocurrency Sentiment, Cardano menangani kepemilikan antara 10.000 dan 1 juta ADA telah meningkatkan kepemilikan mereka sebesar 113% selama 2 minggu terakhir, mengumpulkan total 53,6 juta dolar pada periode tersebut. Jaringan Cardano telah melihat bebannya melampaui 90% minggu setelah peluncuran Sunday pertukaran terdesentralisasi asli yang dapat diskalakan dan protokol penyedia likuiditas otomatis. Pertukaran ini didukung oleh Siphon, Alameda Research, dan Double Peak Group. Seperti yang dilaporkan Crypto Globe, jumlah halaman yang memegang ADA telah tumbuh pada bulan Desember ke level tertinggi baru sepanjang masa sebesar 4 juta, menurut laporan aset terbaru Crypto Compare. Di media sosial, Sentiment juga melihat cryptocurrency lainnya, termasuk Chainlink. Menurut perusahaan, beberapa pemegang Link telah tersingkir di tengah koreksi pasar dan ketakutan. Ketidakpastian dan keraguan ini kemungkinan memuncak yang dapat menyebabkan rebound. Berikutnya dari Cointelegraph. Cointelegraph menyampaikan analisanya, yaitu harga Bitcoin mendekati 40.000 dolar, tetapi pedagang pro masih skeptis. Pedagang mengharapkan BTC untuk mengembalikan 40.000 dolar kembali untuk segera mendukung, tetapi metrik derivatif memberi sinyal bahwa hasil yang berbeda dapat terjadi. Grafik harga Bitcoin tampaknya membuat pola pemulihan yang stabil, tetapi beberapa indikator mengkhawatirkan datang dari pasar derivatif. Saat ini pasar berjangka dan opsi menunjukkan kurangnya kepercayaan dari pedagang pro Bitcoin, tetapi ada putaran positif pada data. Jalan menuju 40.000 dolar tampaknya tidak dapat diprediksi dengan nyaman, dan pedagang cryptocurrency biasanya menyebut manipulasi ketika pergerakan harga seperti itu terjadi. Terlepas dari alasan di balik pemulihan harga, Bitcoin investor harus menganalisis pasar derivatif untuk memahami bagaimana posisi Powell membuat pasar dan meja arbitrase. Data menunjukkan bahwa tidak ada lagi likuiditas kontrak berjangka yang relevan sejak 23 Januari. Ketika posisi long leverage atau membeli dihentikan, itu mempercepat koreksi harga, karena bursa derivatif perlu menjual futures tersebut pada harga pasar. Perhatikan bagaimana posisi paksa terakhir pada posisi beli adalah 250 juta dolar pada 23 Januari. Ini sebagai menjelaskan mengapa pemulihan Bitcoin relatif tenang selama seminggu terakhir. Namun pasar masih belum keluar dari zonanya. Mengingat BTC saat ini diperdagangkan 44% di bawah level tertinggi sepanjang masa 69.000 dolar. Premi tahunan Bitcoin berjangka harus berjalan antara 5% hingga 12% untuk kompensasi pedagang untuk mengunci uang selama 2 hingga 3 bulan hingga kontrak berakhir. Level di bawah 5% sangat beres, sedangkan angka di atas 12% menunjukkan bullish. Jika pedagang takut akan jatuhnya harga Bitcoin, indikator kemiringan akan bergerak di atas 10%. Di sisi lain, kegembiraan umum mencerminkan kemiringan negatif 10%. Seperti yang ditampilkan di atas, kita sudah mendekati 10% selama hampir seminggu meskipun ada pemulihan harga BTC 18% sejak terendah 33.000 dolar. Data condong opsi menunjukkan bahwa pedagang pro masih menetapkan harga peluang yang lebih tinggi untuk gantungan pasar. Terlepas dari kantor indikator yang tidak terlalu positif dari opsi Bitcoin, meja arbitrase dan pembuat pasar ini dipaksa untuk memulihkan posisi bearish setelah harga menembus 42.000 dolar. Namun mengingat bahwa premi berjangka tidak menunjukkan tanda-tanda putus asa, bahkan ketika pasar jatuh 52% dari titik tinggi sepanjang masa, data memberikan pandangan yang konstruktif. Bitcoinist.com, Binance memblokir 281 pengguna Nigeria. CEO Binance telah mengumumkan bahwa mereka membatasi 281 akun pribadi pengguna Nigeria karena kebutuhan untuk mematuhi undang-undang pencucian uang internasional. Untuk membangun kembali kepercayaan di dalam pengguna Nigeria, Zhao menyoroti apa yang dilakukan Binance. Yang terpenting, CZ mengatakan bahwa Binance memastikan kami sampai ke inti masalah Anda segera mungkin dan menyelesaikan secara eksternal.
dan memberikan catatan. Saat ini kami telah menyelesaikan 79 kasus dan terus bekerja melalui yang lain. Kami akan menyelesaikan semua kasus yang tidak terkait dengan penegakan hukum dalam waktu 2 minggu. Dalam sebuah langkah yang sangat drastis akan mengubah model bisnisnya, Binance telah mengumumkan bahwa mereka sedang bertransisi dari perusahaan perangkat lunak sumber terbuka ke perusahaan berfokus pada melayani kebutuhan keuangan. Raksasa pertukaran cryptocurrency mengatakan perubahan ini mencerminkan kepatuhan terhadap peraturan dan standar keamanan yang diperlukan untuk menangani dana pelanggan secara legal di berbagai negara di seluruh dunia, sesuatu yang sebelumnya kurang dalam struktur yang ada seperti yang dirancang pada awalnya. Bank Sentral Nigeria telah melarang cryptocurrency. Saat ini, karena mata uang Naira telah kehilangan nilainya, orang-orang di negara tersebut terus mengadopsi bisnis kripto untuk mengamankan keuntungan mereka. Mereka sering mengirim pembayaran ke luar negeri karena sulit mendapatkan dolar secara lokal. Berita dari Crypto Globe. PayPal bermitra dengan Modular untuk mengaktifkan pembayaran tanpa batas ke Inggris dan Eropa. Pada hari Senin 1 Februari, Ripple yang berspesialisasi dalam solusi untuk pembayaran lintas batas dan Modular Finance yang menawarkan platform API pembayaran sebagai layanan untuk bisnis digital mengumumkan kemitraan strategis. Siaran pers selanjutnya mengatakan bahwa sejak awal Modular telah berfokus untuk membangun solusi pembayaran sebagai layanan yang mulus ke dalam jalur pembayaran Eropa dan Inggris, dengan akses ke infrastruktur pembayaran penting di Inggris, termasuk pembayaran lebih cepat dan CAP SWIFT dan SEPA di Eropa, dan akses dan keahlian mendalam dari lanskap pembayaran Eropa. Inilah yang menjadi Modular mitra yang baik untuk Ripple. Selain itu, Modular adalah salah satu dari sedikit non-bank yang terhubung langsung ke Bank of England, memungkinkan platform pembayaran untuk menyelesaikan dana di bank sentral. Jonathan O'Connor, Chief Commercial Officer Trust Payment, mengatakan ini. Trust Payment melanjutkan gangguannya dalam pembayaran dengan kemitraan antara Modular dan Ripple yang memberikan opsi pembayaran baru untuk penyelesaian. Kami ingin memastikan bahwa kami menawarkan pedagang alternatif untuk metode tradisional dengan mengurangi biaya dan peningkatan kecepatan pendanaan ke akun mereka. Miles Stephenson, CEO dari pendiri Modular, mengatakan, kami sedang bermitra dengan Ripple. Kami memiliki tujuan mendasar yang sama, yaitu memudahkan pengiriman dan pengendalian arus pembayaran bisnis global dengan menghilangkan inefisiensi tersembunyi yang mengganggu pembayaran internasional dari hari ini. Kemitraan ini meletakkan dasar untuk hal-hal yang lebih besar yang akan datang. Di Modular, kami berharap dapat bekerja sama dengan Ripple dalam memberikan pembayaran real-time, harga yang kompetitif dan andal ke Inggris dan Eropa, dan kemudian secara global dalam beberapa bulan mendatang. Selanjutnya dari Daily Hold. Base mencantumkan dua alternatif koin berkapitalisasi rendah dibangun di Solana, memicu rally. Dua alternatif koin berkapitalisasi kecil yang dibangun di atas Solana menikmati peningkatan setelah mendapatkan daftar kejutan dari Coinbase. Pertukaran kripto teratas di Amerika Serikat tiba-tiba mengumumkan dan akan menerima transfer masuk dari proyek berbasis Solana Bonfida dan Orca. Bonfida dibangun di atas Solana dan Solana Base Serum dan bertujuan untuk menjadi platform lengkap untuk pedagang kripto berbasis data. Platformnya berfokus pada metrik seperti statistik pertukaran, tinjauan dan penilaian perusahaan kripto, tren kripto, dan banyak lagi. Setelah pengumuman dari Coinbase, FIDA menguat dari sekitar $2,15 menjadi $2,75 sebelum mengoreksi. Token Solana masih belum pulih dari penurunan besar-besaran dari level tertinggi sepanjang masa di $18,77 pada bulan November dan tetap turun sekitar 86%. Di daftar Coinbase, Orca menguat dari sekitar $3,51 menjadi $4,16 untuk kenaikan cepat 18%. Orca tetap lebih dari 70% pada minggu ini dan 19% dalam 24 jam terakhir pada saat penulisan. Daftar Coinbase di proyek-proyek berbasis Solana datang setelah laporan minggu lalu bahwa itu akan mendaftarkan kelas aset baru dari ekosistem pisang Ethereum. Sumber mengatakan pertukaran ini memang berencana untuk mendaftarkan alternatif koin dari Solana program Liberi, standar token kontrak pintar Solana. Pas saat penulisan, Solana diperdagangkan $112 naik 22% pada minggu lalu, tetapi turun secara signifikan dari tertinggi sepanjang masa $260. Berikutnya dari Zai Crypto. Bitcoinwell, yaitu MicroStrategy, menghabiskan $25 juta dalam pembelian BTC pertama tahun ini. MicroStrategy sekali lagi memilih penurunan. Kali ini perusahaan intelijen di Inggris menambahkan 660 BTC lagi ke pembayaran perusahaannya. 31 Januari, MicroStrategy memegang total 125.051 Bitcoin di neracanya, senilai $4,8 miliar. Berdasarkan harga pasar saat ini, harga pembelian rata-rata perusahaan adalah
3.200 per koin, termasuk biaya dan pengeluaran. Perlambatan yang mencolok mungkin menunjukkan bahwa MicroStrategy melangkah lebih hati-hati dengan pembelian Bitcoin-nya, mengingat penurunan terbaru pasar kripto. Cryptocurrency Bellwether telah merosot ke 38.426,34 dolar pada waktu publikasi, setelah memuncak pada 69.000 pada bulan November. Sejak itu, MicroStrategy secara konsisten menambah Bitcoin ke bendaharaannya, dengan CEO Michael Saylor menekankan bahwa perusahaan tidak berniat untuk menjual karena memperoleh dan menahan Bitcoin adalah strategi mereka. Perusahaan yang dipimpin Saylor saat ini adalah perusahaan milik publik terbesar di dunia dari cryptocurrency nomor 1. Laporan tersebut datang dari SEC keberatan dari praktik akuntansi MicroStrategy untuk kepemilikan Bitcoin-nya. Berikutnya adalah analisa dari BN Crypto. Centraland meningkat 70% sejak terendah 24 Januari. Mana telah pecah dari irisan yang menurun. Ada resistensi kuat di 2,90 dolar. Mana berpotensi wave 5 dari impuls bullish. Centraland telah menembus dari pola jangka panjang, berpotensi menandakan bahwa koreksi yang sedang berlangsung sejak 25 November selesai. Pada 31 Januari, mana pecah dari irisan turun yang disebutkan di atas. Meskipun breakout masih diperkirakan 52% di bawah harga tertinggi sepanjang masa. Pedagang cryptocurrency POTXBT men-tweet grafik mana menyatakan bahwa token dapat ditolak oleh area resistensi 2,85 dolar. Sejak tweet, token telah mencapai area ini dan turun sedikit setelahnya. ACD yang dibuat oleh moving average jangka pendek dan panjang bergerak di atas dan hampir positif. Ini adalah tanda bahwa tren berangsur berubah menjadi bullish. Oleh karena itu, ada kemungkinan pergerakan ke atas juga mengikuti kali ini, membawa mana setidaknya hingga ke area resisten 3,81 dolar. Target potensial pertama untuk puncak pergerakan ini adalah 8,38 dolar yang diciptakan di level resistance retracement fib eksternal 1,61. Target kedua berada di 11,16 dolar di panjang 0,382 wave 1 sampai 3. Perlu disebutkan juga bahwa satu-satunya waktu Instagram MACD menghasilkan divergen bullish adalah pada Mei hingga Juni 2021. Sebelumnya pergerakan naik saat ini. Kita ke airdrop. Airdrop pertama adalah AstroSot. AstroSot sendiri sudah terdaftar di PancakeSwap, menawarkan 8,4 miliar Astro dan referensi 4,3 miliar Astro. Untuk mengikuti airdrop bisa mengikuti Telegram dan Twitter. Airdrop akan berakhir pada 13 Februari 2022. Tanggal distribusi yaitu 21 Februari. Berikutnya Darkline Survival. Berikan kepada 10.000 peserta acak masing-masing 125 bit dan referensi teratas 230 bit. 230.000 bit. Artinya dengan ikut dari grup Telegram, channel Telegram, Twitter. Distribusi dalam 3 minggu setelah acara IDO. Berikutnya Tally Token. Tally Token memberikan 7.000 tali untuk 500 peserta acak dan 250.000 tali untuk 50 referensi teratas. Ikuti airdrop tali bisa gabung di grup Telegram, Twitter yang tersedia. Ini airdrop gift time. Gift time sudah terdaftar di CoinMarketCap dan CoinGecko yang akan memberikan 450 GTM untuk masing-masing 2.000 peserta dan 50 peserta dengan 100.000 GTM untuk referensi terbanyak. Ikut Telegram, Twitter, dan melakukan tugas yang tersedia. Airdrop akan berakhir pada 11 Februari 2022 dan didistribusikan pada 20 Februari 2022. Berikutnya adalah First Word. First Word akan drop sebesar 30 vers untuk setiap tugas yang dilaksanakan dan 15 vers untuk referensi yang diberikan. Tinggal ikut grup Telegram, Twitter, YouTube, dan berita dan analisa dan juga airdrop yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga Anda bijak menggunakan kesempatan dalam Bilioner Cerdas.